Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya pengen off, cuman ini ya, lagi pilek batuk, tapi mau off juga ini ya. Lihat berita-berita itu bengong. Jadi sayang kalau nggak seandainya saya tuangkan di sini mengenai demo yang di Kedubes Singapura, ya. Itu kalau nggak saya tuangkan di sini itu eman-eman gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamak. Selamat malam Pak Roy Tison, Om San, Sukadi Damar, dan siapa nih, banyak sekali ya. Salam Medan Aceh Gus ya. Jadi sayang sekali ketika ini nggak saya tuangkan di sini, walaupun sebetulnya saya saat ini sedang pilek dan flu. Jadi saya untuk beberapa hari ini memang saya sedang niatnya tidak merokok ya, sedang libur dulu. Melihat berita-berita yang saat ini sedang ramai ada di Kedubes Singapura, yang saat ini para pecintanya Abdul Somad ini melakukan demo lah ya, sampai di Medan, di kota Medan pun ada sampai ke Konjem ya, demonya sampai ke Konjem. Demo di Kedubes, demo, terus ya Kedubes Singapura itu demo. Dan ini juga menarik, dua aja yang saya bahas. Masalah sidangnya Habib Bahar bin Sumaid. Ya, tentang sidangnya Habib Bahar bin Sumaid, yang saat ini gondok-gondokan ya. Kabarnya kan seperti itu. Ya. Jadi kalau saya pikir-pikir, saudaraku, rakyat Indonesia ini ya itu masih banyak sekali orang-orang yang kritis, terlalu kritis, saking kritisnya ini sampai kehilangan hati dan nurani. Kehilangan nurani. Fatwa kebenaran dari hati ini sudah hampir tidak digunakan, apalagi menggunakan logika yang baik. Tidak. Lah ya, salah satu contoh adalah ketika ada demo di Kedubes Singapura. Ini orang-orang ini hanya gara-gara Ustadz Abdul Somad tidak bisa masuk Singapura. Hanya gara-gara orang nih ya. Ini hanya gara-gara orang nih. Kepentingan untuk dakwah juga tidak saat itu ya. Ngakunya hanya untuk holiday atau untuk jalan-jalan, hanya untuk berwisata saja. Baru seumur ini, baru ini orang Indonesia ini. Bingung saya juga. Baru ada orang ditolak di negara lain gara-gara mau berwisata nggak boleh masuk. Ini ada orang berbondong-bondong demo sampai ke Kedubes. Lu kok kayak kurang-kurang kerjaan gitu loh. Yang bayar tuh siapa sih? Oh, nggak ada yang bayar. Oh, pakai dana umat. Iya, gue tahu dana umat memang besar untuk demo. Gue tahu lah. Apalagi dana yang mengatasnamakan umat untuk persatuan ya. Ya. Takut kalau ada salah satu ustadz yang dipersekusi, ada ustadz-ustadz kita atau ulama kita ini yang didolimi seolah-olah seperti ya. Makanya dana itu bisa digunakan ya. Dana sumbangan-sumbangan itulah ya. Demo dan lain-lain sebagainya. Kenapa saya bilang kalian itu tidak punya hati nurani? Iya, bagaimana mau berbicara menggunakan hati nurani? Akal saja sudah nggak dipakai. Akal saja sudah nggak dipakai. Coba bayangkan, hanya gara-gara orang pengen main mau masuk Singapura nggak mau terima. Singapura tuh nggak mau terima gitu loh. Dan otoritasnya itu sangat berbeda sekali. Semua negara itu memiliki kebijakan-kebijakan tanpa intimidasi dari negara lain.
tanpa aturan-aturan itu ngikut atau nurut dengan aturan negara-negara lain. Mereka mempunyai alasan, mereka mempunyai otoritas sendiri yang tidak bisa apa ya, tidak bisa semua itu bagaimana lu gitu. Alasannya apa? Kepo banget gitu. Dan itu berbicara negara gitu loh. Itu konstitusinya adalah negara Singapura, bukan Indonesia. Konstitusionalnya itu secara ini ya negara Singapura sendiri, bukan negara seperti kita. Sama halnya ketika orang dari luar negeri ingin masuk ke Indonesia, tidak diizinkan sama orang Indonesia atau negara Indonesia, dia deportasi, dipulangkan lagi, bule-bule banyak sekali. Bule-bule banyak sekali yang dideportasi, di Bali banyak yang dideportasi dan lain sebagainya. Lalu lucu, orang Indonesia sendiri ketika ada orang yang mau berwisata, hanya satu orang namanya Ustadz Abdul Somad mau masuk Singapura, Singapura tidak terima atau suruh pulang lagi atau dideportasi lah, alasannya apapun itu. Lalu kalian berbondong-bondong demo. Sampai dibela-belain, demo lah sampai dibela-belain. Ya Allah, lu bener-bener gak menggunakan logika dengan baik. Lu katanya umat. Ya, sebenar-benarnya seorang manusia kalau mengaku beragama adalah menggunakan pikiranmu dengan baik. Lu percuma beragama kalau nggak menggunakan pikiran dengan baik. Mubajir, apa yang mau dipelajari dalam agamamu kalau nggak menggunakan pikiran dengan baik. Kamu baca Al-Quran bisa, ya, baca maknanya bisa, menafsirkannya itu yang kadang-kadang kamu itu tidak bisa. Terkadang-kadang Al-Quran, hadis semuanya benar, tetapi pemahaman Anda yang tidak benar. Kan sama aja bohong kan begitu. Kenapa? Pikiranmu. Makanya Allah itu ciptakan pikiran manusia itu nggak semuanya itu baik dan semuanya pintar. Makanya ada kiai, ada ulama, ada guru. Datang supaya apa? Barangkali spesifikasi cara kamu berpikir itu kurang. Belajar sana sama guru gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini suara tenggorokanku radang, terus pilek, batuk. Tadi ngomong apa tadi? Aduh, aku lagi live kalau ada yang ngomong tuh. Nyampe mana tadi ya? Wah. Ya. Ya ini. Jadi nggak cuman Anda itu nggak cuman punya hati nurani, nggak punya hati nurani, tapi udah nggak punya akal lagi. Hanya gara-gara seorang Ustadz Abdul Somad mau wisata, mau dolan gitu, mau main masuk Singapura nggak bisa. Demonya bertubi-tubi, ya Allah. Ya, suaranya ada ya? Ada suaranya ya? Ya. Salam sehat ya, salam sehat semuanya ya. Oke. Oke. Ya. Jadi saudara-saudaraku semuanya itu harus jelas. Kalau Anda itu menggunakan pikiran, kita itu harus serba legowo dan memaklumi. Kenapa sih UAS itu ditolak? Masuk ke Singapura kenapa ditolak? Alasannya itu sudah jelas.
bahwa UAS alias Ustadz Abdul Somad itu sering membuat sebuah ceramah-ceramah ini yang kontroversi, menghina terhadap agama lain, statement-statement yang ya saya rasa yang membuat perpecahan, ya, termasuk gampang memurtadkan orang, termasuk gampang membuat statement-statement yang menjadi kontroversi yang kebenarannya itu menurut madhab, kalau kita sesama muslim nih pun ada yang membenarkan, dia membabi buta, dia menjadi sosok orang yang intoleran, dia menjadi sosok penceramah yang intoleran. Ini yang jadi masalah, sehingga Singapura itu tidak memberikan izin bahwa UAS diperbolehkan masuk. Karena apa yang ditakutkan oleh negara Singapura adalah walaupun izin masuknya ini adalah untuk kepentingan holiday atau main ya atau liburan, tetapi biasanya orang-orang seperti penceramah memang izinnya seperti itu. Nanti nyampe di Singapura ya ada agenda-agenda dakwah. Ini semuanya biar tahu ya. Semuanya ya, termasuk teman-teman saya pun ketika seperti Gus Miftah, seperti yang lain lah ya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Sama ketika ada panggilan di luar negeri, di Hong Kong, di Taiwan atau di manapun, di negara manapun itu, izinnya ya memang izin liburan. Walaupun setiba di negara tersebut ya menggunakan waktu tersebut, liburan tersebut untuk berdakwah. Ya, jadi bisa berdakwah. Izinnya ya seperti itu, liburan. Ya, makanya lucu banget gitu loh. Anda harusnya bisa memahami ketika ada dulu itu ada isu ya tentang Ustadz Abdul Somad saat dia menyebut bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Ini loh salib ini. Di dalam salib ini ada jin kafir. Ini menurut Anda ini seandainya ini. Saya walaupun orang muslim, saya di sini tidak harus begini gitu loh. Artinya itu orang muslim harus belain orang muslim, enggak. Saya memiliki prinsip kebenaran, bukan prinsip saya karena mayoritas dan minoritas, bukan. Saya memiliki prinsip yang bukan minoritas ataupun mayoritas. Saya berbicara kebenaran. Sebelum saya mencubit orang, saya harus coba cubit dulu saya sakit apa enggak. Yeah. Kalau saya sakit, saya nggak mau cubit orang. Coba seandainya saya berkaca. Kalau seandainya di atas begitu ada kalimat Allah dan kalimat Muhammad, simbol-simbol kami sebagai orang muslim yang terukir dari kayu seandainya ya. Di situ ada kalimat Allah, yang satu Muhammad. Lalu saudara kita yang beragama non-muslim ini bilang saat diceramah di tempat gereja mereka seandainya, itu kalimat-kalimat Allah punya Islam itu, dia itu ada iblisnya. Ada iblisnya. Kalimat-kalimat Allah yang di dalam kayu itu, yang terukir itu ada iblisnya. Seandainya seperti itu. Perasaanku bagaimana? Apakah saya sakit? Apakah saya siap menghalalkan darah orang tersebut? Apakah saya siap tampol orang tersebut? Apakah saya siap gelandang orang tersebut? Apakah saya akan melakukan balas dendam seperti apa yang mereka lakukan terhadap kita? Oke, aku dendam sekarang sama mereka yang suka mengolok-olok kalimat Allah dan kalimat Muhammad yang terukir dalam kayu. Ya, lalu saya membalas lagi, itu di salibmu itu di salibmu itu ada telanjang yang auratnya kelihatan. Seandainya itu tuh setan itu. Wah, ini ada jin kafir nih, apa perasaanmu? Lama kelamaan ya kita menjadi orang yang saling sawut, saling pukul, saling menjalankan dendam ya, saling balas pantun ya, seperti itu. Maka semuanya dibatasi. Dalam Islam pun membatasi dalam surat Al-An'am ayat 108. Agar apa sih? Allah berfirman di situ, hei kamu ya, kamu nggak boleh menghinakan sesembahan orang lain.
Kamu nggak boleh menghina keyakinan orang lain. Ketika engkau melakukan itu Yole, maka orang lain pun yang kamu hina akan membalas sedemikian rupa. Maka nggak boleh. Dan firman Allah tersebut dilanggar oleh Ustadz Abdul Somad. Walaupun alasannya dia berbicara di internal, walau dia berbicara itu di sebuah majelis, walaupun Ustadz Abdul Somad ini berbicara dia itu di dalam orang-orang muslim saja, tidak ada orang non muslim. Ini bukan berarti ini internal. Ketika suara itu sudah nyampe ke eksternal, bocor nyampe keluar, ini menjadi urusannya eksternal. Ketika negara-negara lain pun melihat bahwa kelompok-kelompok ini adalah penceramah intoleran, radikal, maka ini menjadi sebuah atensi. Jangan sampai ini masuk ke negara kami untuk membuat provokasi, propaganda, adu domba, ujaran kebencian yang sama seperti yang dilakukan di negaranya. Ini harus dipahami. Lalu ada komentar seperti ini, wah Arya menjadi pembela salib. Tidak bro, saya punya prinsip. Karena saya ini manusia biasa. Saya sangat meyakini 1.000.000% bahwa keyakinan dalam beragama saya adalah Islam. Dari lahir, keturunan-keturunan saya sampai dengan Kanjeng Joko adalah Muslim. Sudah tersahadatkan. Islam rahmatan lil alamin insya Allah. Tetapi saya di sini berbicara memiliki prinsip kebenaran, bukan berbicara masalah mayoritas dan minoritas tentang agama. Saya berbicara tentang agama. Mula none aku ngomong kuwi utekmu dienggo, aja digek lebake ning silit. Ya, uteknya dienggo, aja mbok pindah ning silit. Ya. Nek ora seneng nek aku ngomong minggir. Karena orang-orang ini sudah tidak terbiasa mendengar saya bicara. Ini orang-orang intoleran ini saking-sakingnya menjadi orang sudah suci, menganggap dia suci, menganggap dia mereka adalah tangan Tuhan, menganggap mereka memiliki kunci surga, akhirnya menjadi orang yang sombong. Orang-orang yang sok suci saya tidak mau diluruskan lagi. Padahal kewajiban kita sesama orang muslim ini untuk saling mengingatkan. Ya, untuk saling mengingatkan. Ini saya berbicara kebenaran. Artinya yang tadi cilendranya, jangan coba dulu cubit diri kamu sendiri. Sakit enggak? Kalau dicubit sakit, jangan cubit orang. Kalau kamu tidak mau ditolak di negara lain, di negara sendiri pun jangan ekstrim. Jangan rasis, jangan intoleran. Lalu Ustadz Abdul Somad pun sama. Dia bilang statement lah ya, bahwa ulang tahun ini haram. Selamat Natal juga mengucapkan selamat Natal kepada orang ini juga haram. Begitu tipis sekali iman kita sebagai orang muslim. Ya. Menyebut orang sebagai selamat hari Natal haram. Padahal dalam nas sendiri, Al-Quran sendiri menyambut kelahiran Isa Al-Masih. Itu Al-Quran yang ada dalam nas, menyambut kelahiran. Kenapa haram, kata Ustadz Abdul Somad? Karena mereka ketika mengucapkan selamat hari Natal, sama dengan, kata Ustadz Abdul Somad, sama dengan engkau menyambut hari lahirnya Yesus. Padahal Yesus ini kalau dalam Al-Quran ini adalah Isa Al-Masih. Ya, kalau kita berbicara akidah kita, Yesus ini adalah Isa Al-Masih. Kebenaran semuanya wallahu a'lam bishawab. Lalu ketika mengucapkan selamat hari Natal, Al-Quran pun menyambut kelahiran Isa Al-Masih, apa yang salah? Maka beberapa pendapat ulama ini kan ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Kalau seandainya kamu nih keyakinanmu tidak memperbolehkan mengucapkan selamat hari Natal ya bro, kamu itu dilarang, hatimu itu menolak, ya jangan. Bukan artinya kamu terus mengajak orang untuk membenci orang lain. Karena tidak semua orang kinanya sama dengan keyakinanmu. Mengharamkan ucapan selamat hari Natal, contohnya seperti itu. Kan tidak semua. Kita ini memiliki
memiliki beberapa madhab, yaitu Imam Syafi'i ada, dari imam empat madhab yang berbeda-beda tentunya. Inilah pendapat atau fatwa dari beberapa ulama pendahulu kita, disebutnya imam. Kalau dulu ini kalau Indonesia ini sebetulnya disebutnya adalah seorang imam ya. Habib itu cuma ada di Indonesia saja sebetulnya. Habib itu sebetulnya ada dari imam urusan hidayah, urusan jangan menjadi inilah ngelek. Di sini kok lancar ya? Lancar kok. Sudah lancar belum? Sudah lancar belum? Ya. Sudah bagus? Sudah. Oke. Sudah normal? Di sini lancar ya? Sudah lancar ya, teman-teman ya? Sudah lancar belum? Komentar. Mutar-mutar, sini enggak mutar-mutar. Di sini aman-aman saja. Makanya saya ganti jaringan ini. Ya. Sudah belum? Masih mutar-mutar? Malah di sini sekarang nggak ada komentar ini. Di situ ada komentar nggak masuk? Di sini yang tidak aman sekarang. Aman nggak teman-teman? Situ. Enggak, saya nggak tanya di situ. Di sini nggak ada komentar soalnya. Berarti kan nggak beres. Sebentar ya. Coba komentar. Coba teman-teman komentar. Ininya kemana ya, Pak? Ini enggak ada sih. Pakai semua soalnya. Masih ada nggak ini kok nggak ada komentar di sini? Yang kecil kemarin kan ada biasanya. Udah lancar belum ya?
Ngelek. Iya. Ya gara-gara ada jin kafir kali. Udah bagus belum? Sudah. Oke, lancar. Sip. Oke. Jadi saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Saya lanjut lagi mengenai demo. Ya saya terus terang aja belak-belakan. Itu demo-demo tidak bermanfaat dan tidak penting sekali. Itu demo yang membabi buta. Demo egois. Masa ya kayak begitu pemerintah harus nurutin sesuai dengan kemauan mereka orang-orang yang demo hanya gara-gara satu orang yang liburan, tetapi negara tersebut tidak menghendaki mereka masuk ke negaranya. Seumur-umur baru sekarang. Dan ini terjadi. Padahal alasannya ini sudah jelas bahwa Ustadz Abdul Somad ini atau yang disebut UAS ini adalah salah satu penceramah yang sangat intoleran, yang sangat radikal. Ya kalau kalian nggak mampu untuk berbicara seperti ini, saya sampaikan, saya wakilin. Bahwa UAS ini adalah salah satu orang yang intoleran. Radikal. Yang tadi saya ceritakan teman-teman ya. Yang tadi saya ceritakan. Kenapa sih UAS ini ditolak di negara seperti Singapura, yang dianggap dia itu negara kecil mungkin saja, kalau seandainya teman-teman dia kencing saja bisa tenggelam itu Singapura ya. Begitu Somad ya dengan kesombongannya. Saya waktu cerita masalah itu ngelek nggak? Mungkin saya ulangin aja ya. Kenapa sih di negara luar ini ditolak? Karena UAS ini dalam ceramahnya pernah menyakiti, menghina keyakinan saudara kita yang tentu berbeda agama. Maka dari tadi kan saya sudah contohkan sama teman-teman, kalau nggak mau nyubit orang, kalau nggak mau dicubit orang sakit, jangan cubit orang. Cobalah cubitlah diri kamu sendiri, sakit apa enggak ini. Ya, lalu ada komentar sini, Arya ini belain salib katanya. Enggak. Saya 1.000.000% orang yang meyakini, orang yang mengimani, dan saya adalah orang yang muslim. Orang yang beragama. Sampai tidak ada saudara saya atau siapapun itu yang beragama non-muslim, bahkan tidak ada. Semua keluarga besar saya beragama dan agamanya adalah Islam. Sampai ke dedengkot saya sampai dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Kayak saya itu. Ya. Muslim tulen. Muslim dari lahir. Lalu kenapa Arya ini kok seolah-olah membela salib? Enggak sayang. Saya tidak membela. Saya memiliki prinsip bahwa penyampaian yang saya sampaikan di sini berbicara tentang kebenaran. Itu prinsip. Bukan berbicara mana yang mayoritas. Harus dibenarkan. Kalau mayoritas, kalau salah, ya salah. Kita harus saling ingatkan. Minoritas, jangan karena minoritas ini sedikit jumlahnya, maka kamu intervensi, kamu intimidasi, kamu takut-takutin sehingga dia melakukan salah benar pun kamu salah-salahkan. Saya memiliki prinsip untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang hak, ya hak, yang batil, ya batil. Kenapa? Ini barangkali tadi nggak nyampe ya. Karena masih banyak orang di sini orang-orang yang nggak paham. Karena mungkin ngelek ya tadi ya. Makanya saya sampaikan lagi. Lalu apa sih salahnya Ustadz Abdul Somad? Salahnya adalah, coba rasakan kita nih saudara-saudara yang beragama muslim. Rasakan ketika ada sebuah kalimat yang kita yakini dan itu diukir. Terukir dan kita pajang di rumah kita. Tulisannya Allah yang satu dan satu lagi Muhammad. Ketika ada seseorang yang khotbah di tempat gereja, mengolok-olok kalimat tersebut adalah kalimat iblis.
dalam kalimat Allah dan Muhammad itu ada iblisnya. Contohnya, umpamanya, seumpamanya, itu ya, itu orang-orang Muslim, kalimat itu, kalimat Allah itu dan Muhammad yang dia sembah-sembah itu ada jin iblisnya, umpamanya seperti itu. Itu ada domba tersesatnya. Wah, atau itu ada dombanya, ada domba yang tersesat tuh. Dalam tulisan itu. Kira-kira pertanyaan saya buat Anda, ini seandainya yang tadi ya. Seandainya ada seorang pendeta ngomong seperti itu di tempat jamaatnya, lalu Anda mendengar. Walaupun di tempat gereja itu nggak ada orang Muslim. Menurut Anda bagaimana? Tolong jawab di sini. Ketika ada orang yang bilang dalam kalimat Allah, dalam kalimat Muhammad, ada tulisan yang dipajang di atas tuh. Ya, itu ada tulisan itu dikatakan bahwa itu ada ruh iblisnya. Atau ada domba tersesatnya. Menurut Anda gimana? Anda marah atau Anda mau balas dendam atau seperti apa kira-kira? Tolong dijawab saudaraku. Ini biar clear semuanya. Biar paham. Biar nyampe gitu lah edukasinya ini ya. Coba. Di sini ada yang bilang Pak Noto pengurus MUI masih bela Abdul Somad. Live di Kompas TV tadi. Tidak apa-apa. Saya punya prinsip Pak Muri. Ketika ada seorang pejabat MUI sekalipun karena membela mayoritasnya, jelas MUI itu Majelis Ulama Indonesia. Dia harus bela dong. Tetapi kalau saya berbicara di sini bukan berbicara MUI. Saya berbicara untuk diri saya sendiri, untuk pribadi saya ketika saya melihat mana yang hak, mana yang batil. Prinsip saya adalah prinsip kebenaran. Oke? Bukan prinsip MUI. Jawabannya marah Gus. Oke. Ini ente ini Lestari. Iya marah Gus. Ya tersinggung Gus. Oke. Kenapa bahas agama lain Gus? Fokus Somad aja Gus. Enggak. Saya harus ceritakan jelentretannya. Biar paham semua. Marah Gus. Oke. Di MUI tempatnya kadrun. Waduh. Apalagi ini. Coba kalian ngomong Somad di dunia aja ditolak. Apalagi di akhirat. Pasti kamu langsung dilaknat orang-orang pecinta TV One. Takbir Gus. Saya Nasrani. Kalau ada pendeta yang ngomong demikian, kependetaannya dipertanyakan itu Gus. Betul ya. Ojo kemeruh Gus. Ya ora kemeruh aku. Pasti marah Gus. Oke. Jadi saya ulangin sekali lagi. Ketika ada orang pendeta atau siapapun itu yang beragama non-muslim, kok kira-kira melecehkan kalimat Allah dan kira-kira melecehkan kalimat Muhammad, mungkin nggak sedikit orang yang siap bom bunuh diri atau menghalalkan darahnya, atau mungkin demo berjilid, atau mungkin siap mati, atau mungkin siap menghina, membalas. Dan ketika jawaban Anda di sini, ketika saya kasih analoginya seperti itu, jawaban Anda adalah marah Gus, marah. Dan artinya sama halnya saudaraku. Sama halnya. Kalau kita berbicara kebenaran di posisi yang sama, Ustadz Abdul Somad dia berbicara di majelis atau di tempat kelompok atau golongannya, berbicara golongan-golongan orang Muslim contohnya ya, berbicara dalam salib ada jin kafir. Dalam salib ada jin kafir. Ini kata-kata seperti ini melecehkan atau menyanjung. Dalam salib ini ada jin kafir. Dalam salib ini ada jin kafir. Kira-kira bagaimana? Ini melecehkan atau menyanjung atau mengumpat atau seperti apa ini kata-kata seperti itu? Jawabannya apa? Kami juga marah ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan seperti itu. Marah. Ya sama. Berbicara hati nurani, maka hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Jangan pernah kamu membohongi, mendustai hati nuranimu. Fatwa yang benar adalah hati nurani sayang. Fatwa yang benar adalah hati nuranimu sendiri.
Hati nurani tidak bisa dibohongin sesungguhnya. Mulutmu bisa membohongi dirimu sendiri. Kamu bisa menjadi munafik karena mulutmu, bukan hatimu. Sayang. Kamu bisa jadi munafik ini karena mulutmu, bukan karena hatimu. Jadi sama. Alasan tersebutlah yang akhirnya dikutip. Semua negara menolak bahwa Ustadz Abdul Somad ini masuk ke Singapura. Contohnya seperti itu. Nah, terus kalian hanya gara-gara satu orang mau liburan ke Singapura, nggak bisa masuk, kalian ikut demo. Ini konyol gitu loh. Demo-demo kayak begitu nggak penting. Uruslah akidahmu. Uruslah imanmu. Uruslah kamu punya pengajian-pengajian. Kamu punya majelis-majelis, uruslah. Ya. Kalau memang Anda berbicara untuk umat. Tapi kalau untuk berbicara anarkis, akhirnya ada demo, aduh. Hanya gara-gara satu orang ingin piknik. Pikniknya ditolak. Baper. Sekarang demo pengikutnya. Abdul Somad, Anda bukan sosok orang yang bijak ya. Ulama tidak seperti itu. Ulama tidak seperti itu yang akhirnya kamu mengajak orang untuk membenci sesuatu. Atau Anda untuk mengajak orang mengikuti semua apa yang Anda inginkan. Nggak boleh seperti itu ya. Ya. Terus kayak tadi yang saya jelaskan tadi. Karena Somad ini memang sering sekali membuat ketersinggungan, termasuk saudara kita yang non muslim maupun yang muslim sendiri pun banyak yang merasa diremehkan, merasa yang tersakiti karena ujaran-ujaran kebencian yang Ustadz Abdul Somad sampaikan. Ya, contohnya mengucapkan selamat hari Natal itu haram. Padahal sederhana, menurut saya ini sangat sederhana sekali. Ketika Anda meyakini diri Anda meyakini mengucapkan selamat hari Natal, ngucapin selamat hari Natal bro untuk orang lain. Kalau memang keyakinan Anda haram, gunakanlah untuk dirimu sendiri. Ini saran baik saya. Gunakan dirimu. Lalu usah kamu mengajak orang lain untuk ikut dengan kamu dan membenci dengan apa yang tidak sepaham dengan dirimu. Gunakan untuk dirimu sendiri, bro. Saran saya seperti itu. Ustadz Abdul Somad bicara, dia UAS bilang kalau orang-orang yang mengucapkan selamat hari Natal ini ada 3 perkara. Berarti mereka adalah menjadi kelompok orang-orang kafir. Kenapa? Meyakini kelahirannya Yesus atau Isa. Padahal dalam Al-Quran sendiri, dalam Al-Quran pun menyambut, dalam nas pun menyambut atas kelahiran Isa Al-Masih contohnya. Jadi perbedaan tersebut memang suka terjadi di intern kita sendiri, di internal kita sendiri, bahwa ada beberapa mazhab yang membolehkan ataupun yang tidak membolehkan. Ya, tetapi artinya ketika ini belum sahih, karena yang sahih tentu hanya Allah sendiri yang maha tahu ya. Ini hanya pendapat dari beberapa ulama atau beberapa imam atau mazhab ya. Artinya ada yang memperbolehkan ataupun ada yang tidak. Selama itu tidak merugikan seseorang ya kenapa tidak sih, kan begitu. Artinya kalau seandainya ada orang yang meyakini bahwa mengucapkan selamat hari Natal ini adalah haram, pakai aja untuk dirimu sendiri. Lu nggak usah ngucapin sama saudaramu si Anton yang agamanya Kristen. Jangan. Kamu bilang aja sama temanmu si Anton, bro, sorry bro, kami nggak ngucapin kalau lu lagi merayakan Lebaran umat Kristen ya, karena di saya ini nggak boleh untuk mengucapkan seperti itu ya, sorry ya bro. Selesai. Tapi tidak bisa tidak punya hak kalian untuk mengajak orang lain untuk membenci dan untuk ikut sesuai dengan pemahaman kamu. Hanya gara-gara apa? Bro, selamat hari Natal bro ya. Hanya gara-gara mengucapkan seperti itu. Dan ini adalah polemik-polemik yang sebetulnya tidaklah sangat penting ya di kehidupan. Nggak penting sekali. Ya.
Cuman orang ini kadang-kadang kan meyakini sesuatu hal yang nggak penting diangkat-angkat ini menjadi hal yang sangat penting lah, dikaitkan dengan akidah ini dan segala macam. Gue jujur ya, gue jujur kalau seandainya gue jadi orang muslim, ketika ada orang saudara-saudara kita yang beragama muslim ini kok dangkal sekali imannya, kok malu gue, jujur sangat sendiri. Malu kenapa? Hanya setahun sekali mendengar orang ini, saudara kita yang beragama non-muslim ini seandainya Natalan, kok kita seolah-olah ini ketika melihat atau mengucapkan atau ini menyalami kok dianggap kafir. Atau kita akidahnya rusak gara-gara itu. Kadang-kadang saya sangat malu kepada saudara kita yang beragama Kristen. Iman kita jadinya luntur, rentan, tipis iman kita. Kok malah iman orang-orang yang Kristen ini yang saya anggap kok malah menjadi mereka kuat karena terbiasa ya. Ya gimana gak kuat, gak ngiri sama mereka orang-orang Kristen. Setiap hari mereka dengar azan. Subuh yo azan, lohor yo azan. Dengar tiap subuh, lohor, asar, maghrib, isya sehari 5 kali dengar suara azan. Kok enggak mereka semua jadi orang mu'alaf saja gitu loh. Kok mereka tetap menjadi orang yang meyakini agamanya. Kristen ya dia ke Kristen, dia kalau minggu ke gereja, contohnya seperti itu. Artinya kok iman mereka kok kuat ya. Kok kita malah orang muslim yang katanya mayoritas gitu loh. Ketika hal-hal yang tidak penting seperti itu hanya sebuah ucapan yang digoreng. Ini haram lah, ini kafir lah, masuk kelompok kafir. Ini rentan banget gitu imanmu. Ya. Lucu ya. Lucu sekali. Gus, maksudnya ulama garis lurus itu apa Gus? Tolong dijelaskan. Somat garis lurus bukan ada kaca deh. Jadi begini, kalau seandainya ada yang bilang bahwa ada ulama garis lurus, berarti ada ulama garis bengkok. Harus dipahami, mereka harus bisa menyebutkan siapa ulama-ulama yang bengkok dan siapa yang lurus. Dia garis lengkung gitu ya. Somat garis patah-patah. Gus Arya patah jadi penerus Gus Dur. Gus Arya pantas jadi penerus Gus Dur. Enggak juga lah. Ada pula garis katulistiwa nanti kan. Garis lurus itu maksudnya ngacengan Gus. Somat garis bengkok. Jadi intinya hanya satu. Udah jelas kok alasannya. UAS itu ditolak di beberapa negara itu, Anda itu jangan kagetan dan jangan baper. Ini sudah dari dulu karena apa? Ceramahnya menyimpang, lebih condong kepada ujaran-ujaran kebencian. Maka saya ngomong kayak begini ini fungsinya apa sih? Manfaatnya apa sih saya ngomong kayak begini? Ini saya loh membuktikan gitu loh, bahwa tidak semua orang-orang muslim itu egois. Gua ngomong kayak begini supaya apa? Kalian saudara-saudaraku yang beragama Kristen jangan menjadi orang seperti UAS yang ada di keyakinan Anda agama Kristen. Jangan Anda pernah menjadi pencela terhadap agama kami. Kalau Anda melakukan hal yang sama seperti itu, seperti UAS, tak kepret sampean semua. Ini saya membuktikan diri, karena apa? Internal kami, biar internal kami yang bahas. Kamu nggak usah ikut-ikutan. Gitu loh. Kami menunjukkan di sini kalau berbicara kebenaran ya seperti ini. Memang sulit kadang-kadang itu kita dimusuhi oleh umat sendiri. Arya membela salib katanya. Arya membela orang Kristen. Kata siapa saya bilang orang Kristen? Saya juga nggak ngerti Kristen. Cuman saya pernah belajar, gitulah. Saya pernah belajar. Tujuannya baik ya sudah. Ketika berbicara keyakinan, walaupun saya bilang saudara kita yang beragama Nasrani itu nggak baik itu, yang baik adalah Islam. Iya, itu menurut kita. Menurut keyakinan mereka yang terbaik adalah mereka meyakini agama mereka.
Berbicara keyakinan adalah sama dengan kamu meyakini antara Siti dan antara si Siti dengan si Ois itu lebih cantikan yang mana? Antara Siti dan si Ois lebih gelisan mana? Antara Siti dan si Ois lebih bogoh nu mana? Maneh? Kamu lebih cinta yang mana nih? Antara si Siti dan si Ois? Kalau menurut kamu lebih mencintai karena dia lebih cantik si Siti menurut keyakinanmu, ya sudah. Tapi ada yang kadang-kadang tertarik dengan Ois dengan kelebihan si Ois. Tidak tertarik sama Siti, ada. Ini keyakinan mereka. Sama halnya Anda di sini ada yang mencintai saya, ada yang membenci saya. Ini soal keyakinan, tidak bisa dipaksakan. Ya. Kalau kamu olok-olok si Ois, ini yang suka sama si Siti bisa marah-marah. Kalau sama halnya kalau kamu seandainya mengolok-ngolok si Siti, pengikut-pengikutnya Ois, pecinta-pecintanya si Ois bisa marah. Jadi gunakan logika. Beragama prioritas adalah menggunakan logika. Karena Allah semua menggunakan logika. Allah ini kita ditakdirkan ya, menakdirkan kita semua manusia yang dibuat tanah, yang dikasih ruh, yang dikasih nyawa. Ini semuanya sekonyong-konyong tidak karena hal yang tidak logika. Semuanya ada proses dan itu sangat-sangat logika. Ya. Contoh, kalau Allah kasih sesuatu yang tidak logika, contoh kasih rezeki, tiba-tiba rezeki itu turun dari langit, biu, pingsan kamu. Makanya Allah nggak mau. Kalau kamu pengen dapat rezeki dari rezeki yang saya sebar, kata Allah, maka ambillah rezeki itu terserah dengan caramu seperti apa. Karena aku semuanya sudah kasih tahu melalui firman-firmanku. Kalau kamu ambil rezeki yang saya sebar dengan cara haram, maka kamu akan dilaknat, kamu akan menerima ganjarannya. Ketika kamu mengambil rezeki yang saya sebar dengan cara baik, dengan cara-cara bekerja dan halal, dan kamu bersyukur kepadaku karena aku yang memberimu, maka engkaulah orang-orang yang saya terima amal ibadahmu nanti kelak. Ya, di akhirat nanti pertanggungjawaban sama Allah itu akan diterima. Kan seperti itu contohnya. Jadi hal-hal yang sangat logika dan semua ini ada prosesnya. Ya. Terus satu lagi nih masalah ini, sidangnya Habib Rizik. Waduh, sidang Habib Bahar. Ini lucu. Walaupun sidangnya Habib Bahar bin Smith ini nggak rame, tapi kok saya melihat beberapa channel yang sudah sepi itu, kok suka meng-up terus sebagai promotion, mempromosikan bahwa seolah-olah ini wah Habib Bahar ini dia membantai para kiai-kiai. Dari dulu ya seperti itu. Ujung-ujungnya ya di penjara. Itu mah hanya halusinasi Anda saja. Oh udah jelas-jelas kok Habib Bahar itu melakukan berita hoax. Ikut campur masalah tentang meninggalnya KM 50. Ya, pembantaian KM 50. Penembakan 6 laskar. Dan akhirnya kenapa diproses itu karena ada berita hoax, dia menyampaikan sesuatu berita bohong. Akhirnya ada yang bersaksi, ada yang... Jadi jangan seolah-olah ini di framing bahwa pengikut-pengikutnya Habib Bahar ini siap mempromosikan bahwa wah ini hebat, pokoknya Habib Bahar hebat, semuanya dibantai. Itu kan menurut pandanganmu dan pandangannya Habib Bahar yang seolah-olah hebat di tempat persidangan. Apakah saksi ini masa mau perang kitab kuningmu jadi sidang apa mau ngaji? Lucu kan mereka ini. Mereka ini lucu sekali mempromosikan. Faktanya adalah di persidangan Habib Bahar itu kiai-kiai semuanya dihajar, semuanya Habib Bahar. Mana yang dihajar? Itu kan pemahamanmu sebagai orang yang mengidolakan Habib Bahar. Kamu yang menontonnya geli. Walaupun dicecar ya. Walaupun dicecar para saksi-saksi tersebut sama pengacaranya Habib Bahar. Ya itu sebuah proses yang lumrah. Kita menikmati tontonan itu. Kita sangat menikmati kok. Terus seandainya ada dalam persidangan, lo tahu nggak ini kitab yang ini, tahu nggak oh kitab yang ini. Ini persidangan menurut Habib Bahar dia sukses memukul para kiai-kiai dengan kitab kuning, sukses.
Nah, ini mau ngaji apa mau sidang? Tidak kaitannya dengan kitab-kitab kuning. Ini lucu gitu. Inilah orang-orang yang riya, mengandalkan kitab-kitab hanya untuk melindungi, untuk membenarkan dirinya. Berlindung dengan kitab, dengan ayat-ayat. Ini adalah kelompok-kelompok mereka dari dulu. Maka yang tidak sejalan ini dianggap bodoh. Apalagi kalau seandainya kiai-kiai ini, wah aku makan nanti, makan. Ujung-ujungnya walaupun kalian ini alhamdulillah akhirnya di tempat persidangan poin-poin terhadap Habib Bahar dihapus sama hakim. Ujung-ujungnya tetap ngandang. Tetap ngandang. Wes toh, manut karaku penak-penak. Tetap ngandang. Tetap divonis maning. Tetap divonis maning. Jadi nggak usah menunjukkan sesuatu karena Anda memuji dan memuja, ya. Anda menganggap dia adalah seorang yang suci, menganggap dia adalah seorang cucu Nabi yang ke-26 segala. Sehingga Anda ini mencintai dengan taklik buta. Ya. Ini soal Habib Bahar, makanya sorry ya untuk para pengikut-pengikutnya, untuk para youtuber yang mempromosikan kehebatannya Habib Bahar di tempat persidangan. Emang hebat. Bagaimana nggak hebat? Dia harus begitu, terlihat garang di tempat persidangan. Dia harus terlihat pintar di tempat persidangan. Dia harus seperti itu, dan kami sangat menikmati gitu. Cuman bagi orang-orang yang mempromosikan Habib Bahar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi yang mempromosikan, wow hebat. Bagi saya biasa-biasa aja. Tahu ujung-ujungnya divonis. Dulu juga sama. Ketika entah itu sidang Habib Rizik, entah itu sidangnya Habib Bahar yang lama, yang lalu-lalu, mereka juga semuanya berteriak-teriak, takbir, Habib Bahar bebas, takbir, Habib Rizik bebas. Ya, kita kasih kesempatan mereka untuk berdoa, untuk mendoakan sesuai dengan halusinasinya, karena mengidolakan, karena kecintaan mereka. Kita hormati itu gitu loh. Ya bagi saya sih, ya kita tuh memberikan ruang gitu loh. Ya sudah, silakan. Yo berteriak-teriak mempromosikan kesucian mereka, kemuliaan mereka boleh. Nggak apa-apa, itu bagus kok, karena Anda kan mencintai. Boleh. Tapi kan ujung-ujungnya Saudara Habib Bahar divonis sekian tahun, tok. Saudara Habib Rizik divonis sekian tahun, tok. Ujung-ujungnya seperti itu. Maka buat si Sakhrel, buat si Sakhrel Umar sebagai tim marketing, tim promosi sebuah ikon, yaitu ikonnya Habib Bahar, maka saya sampaikan di sini, sah kok kamu menyemangati teman-teman kamu supaya kekecewaannya ini nggak terlalu berat meskipun banyak yang meninggalkan. Nggak apa-apa. Tetap disupport, tetap disemangati. Ya hitung-hitung menghibur kelompok-kelompokmu saja. Ya hitung-hitung menghibur para pecinta-pecinta Habib Bahar. Ya enggak apa-apa, itu sah-sah saja. Dan saya sangat menikmati kok. Wis to manut karo aku, penak-penak. Aduh. Saya sebetulnya saya sebetulnya enggak ini. Nggak mau streaming dulu karena saya masih agak pilek ya, agak batuk. Makanya saya sengaja tidak merokok. Rokok saya ini juga nganggur, sekarang tidak terisap lagi. Sudah dari kemarin. Bahkan ada yang komentar, saya doakan semoga Gus Arya menjadi homo yang istiqomah. Orang-orang kalau sudah sakit hati sama saya itu kalau berdoa itu sudah apa aja. Kalau umat lili, kalau umat Islam belajar soal agama Kristen nggak apa-apa, tapi jangan diamalkan, hanya dipelajari saja. Boleh kalau itu, tapi
mengamalkannya. Nah, itu yang nggak boleh. Aku ora mudeng li omonganmu. Wong iki kadang-kadang nggak nyambung kok. Boleh. Bahkan orang Kristen banyak yang tahu. Bahkan dia bisa bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ada saudara kita yang Kristen itu tahu. Bahkan kadang-kadang saya juga tahu. Tetapi apakah ini penting sekali untuk diamalkan? Gitu. Enggak. Ya kalau untuk hanya cuman asik-asik saja, kenapa tidak? Contohnya seperti ini. Saya juga tahu. Lagu gereja juga saya tahu, walaupun saya orang Muslim. Lagu-lagu gereja juga saya tahu. Haleluya, 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 haleluya is in the Lord. Is in the Lord, haleluya, is in the Lord. Is in the Lord, haleluya, is in the Lord. Kebakar enggak? Enggak. Hanya cuman seng gitar seperti ini. Mulut saya kebakar, apakah saya jadi orang kafir? Apakah saya sudah murtad? Terus ini perbedaannya apa sih antara sholawat? Sholawat dengan nyanyi seperti ini apa bedanya? Hanya beda bahasa. Kajiannya sama. Artinya ya baik. Nah, kalau orang Kristen pun banyak orang yang ngerti sholawat begitu contohnya. Piye? Man ana laulakum. Contohnya lagu-lagu inilah ya, nggak usah bersolawat lah. Contohnya seperti ini. Kan banyak orang lagu-lagu yang viral yang mungkin dinyanyikan oleh artis-artis cilik ya, yang merdu-merdu kan banyak orang bikin ngeretes hati orang sehingga dia suka lagu itu. Kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Ini wujud memuliakan seorang guru contohnya. Tadi terus seandainya dia orang saudara kita yang beragama Kristen bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Contoh seperti itu. Ini ada di perbedaan yang mana sih? Perbedaannya hanya di bahasa. Kalau kita ini bersolawat, kita menggunakan amalan-amalan atau adat budaya kita yaitu dengan bahasa Arab. Nah, orang mereka menyanyikan lagu tergantung kalau seandainya di barat dia begini. Glory hallelujah, glory hallelujah, hallelujah, glory hallelujah. Ini seandainya mereka menggunakan bahasa Kristen. Terus seandainya di Indonesia ini orang kalau lagi
nyanyi lagu gereja itu apa sih seandainya? Sungai, seandainya Katolik deh. Sungai sukacitaku, na 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 na. Oh, itu contohnya. Atau bahasa Indonesia, pakai Indonesia lagunya begini. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu yang ku berikan dalam hidupku. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Yesusku, bab anugerah yang Kau beri. Bapa hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Contohnya seperti itu. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya hanya bahasa. Apakah ada nyanyian tersebut isinya hujatan-hujatan untuk mencaci maki, untuk membuat kebencian, hanya untuk mencintai satu golongan, membenci golongan yang lain? Tidak, sayang. Tidak. Bedanya hanya ada di bahasa. Hanya di bahasa saja. Salam, kata mereka orang-orang yang beragama Kristen. Yang artinya salam adalah juga keselamatan. Salam keselamatan. Dalam Islam, assalamualaikum. Bahkan orang-orang Kristen kalau di Arab, karena budaya bahasanya adalah budaya Arab, mereka kalau mengucapkan salam orang Kristen yang ada di Arab juga, assalamualaikum. Hanya beda bahasa. Semua agama tujuannya baik. Berbicara yang lebih baik yang mana, itu hanya masalah posisi dalam keyakinan saja. Kalau kamu meyakini Islam adalah yang terbaik, sudah. Islam adalah keselamatan yang terakhir, ya sudah, yakini itu. Tetapi ingat, dalam keyakinanmu tidak boleh kamu mengajak membenci orang lain. Hanya demi mengikuti ambisi apa yang kamu suka. Kono bro. Guys, gimana besok hari Sabtu? Jadi nggak ada, saya nggak ada telepon si Syahril sampai sekarang. Saya cek juga nggak ada telepon dia. Tidak ada. Si Syahril tidak ada hubungi saya sampai detik ini. Biasa, cuman ngonten-ngonten doang. Lagian aku juga nggak terlalu serius kok. Guys, gimana tanggapannya tentang PA 212 menolak kedatangan Miyabi? Ya, bagus. Ya. Bagus. Kalau berbicara soal kemanusiaan, soal moral, saya sepakat. Saya pun tidak suka ketika Miyabi mau datang saja, tetapi jangan sampai kemarin kayak Deddy Kobuser, dia seolah-olah malah meneruskan, memberitahukan, mensosialisasikan tentang LGBT. Kami nggak setuju. Sangat menjijikkan sekali. Apalagi dia ada Miyabi dikenal masalah akhlak ya. Masalah moral, masalah akhlak ini. Ya kalau dia mau berlibur, mau kemana-mana, mah terserah saja. Gua nggak mau bahas itu. Cuman kalau seandainya ada orang-orang yang memuat itu, berita itu tentang Miyabi ini adalah bagaimana cara menjadi seorang Miyabi, bagaimana ini, sama dengan membuka peluang hal-hal yang tidak ini. Ya, jadi saya enggak. Ya saya itu soal kemanusiaan, moral dan akhlak ini saya nomor satukan. Ya. Saya itu akan mempersatukan itu, masalah berbicara tentang moral, kemanusiaan, akhlak, adab ini yang nomor satu, bukan masalah agama. Kalau agama, saya boleh agama lebih dari satu. Makanya saya tidak mau mengatasnamakan agama. Saya tidak pernah mengatasnamakan agama. Kalau saya bertuhan, iya. Kalau saya beragama, agama bisa lebih daripada satu. Yang penting saya lebih baik ketika suruh memilih, kamu lebih memilih beragama atau bertuhan. Saya lebih memilih bertuhan. Karena kalau ketika kita bertuhan, insya Allah kita sudah tauhid.
Tetapi kalau Anda cuma beragama, mungkin saja Anda hanya lisan saja. Sama seperti KTP, ditulis doang ya, agamanya. Hanya di KTP. Tapi kalau bertuhan, ada di sini. Ya. Bertuhan Gus satu rel kita, ya bertuhan. Sudah yakini, apapun agama Anda, insya Allah kalau agama itu mampu mendidik karakter Anda ini baik, bisa memanusiakan manusia, bisa menjadikan manusia ini manusia, sangat luar biasa. Orang yang beradab itu luar biasa. Kan tujuan agama sebetulnya dulu itu, supaya tidak ada perbudakan, ya kata Rasulullah itu, makanya diberi perintah sama Allah, diutus sama Allah itu supaya apa? Perbudakan tidak ada, kemaksiatan tidak ada, kesewenang-wenangan tidak ada. Itulah makanya Rasulullah itu membawa wahyu dari Allah, membawa agama yang rahmat ya untuk itu. Tujuannya kan untuk itu agama. Bukan agama itu hanya sebatas berbicara nanti di surga dan di neraka saja. Lah wong masalah di dunia saja kamu tidak bisa berbahagia, bagaimana kamu bisa lolos di akhirat nanti kelak? Mau masuk Singapura saja kamu gagal, apalagi kamu mau masuk surga. Coba bayangkan saja. Surga itu apa sih? Surga itu cuma rasa kok. Surga itu cuma rasa, rasa. Ya. Surganya Singapura aja nggak bisa kamu rasakan, apalagi surganya Allah nanti. Repot ya. Ya. Saat ini agama dijadikan bahan dagangan dan untuk habitatkan untuk tujuan tertentu beberapa oknum ya. Sinyal. Streaming Gus, pengen diskusi dengan Gus Ara dan netizen lainnya tentang agama. Ya saran saya sih kalau mau diskusi agama jangan sama saya Mbah. Karena saya tidak membidangi dalam urusan agama. Ya. Diskusi agama itu sama orang-orang pendidik atau kiai ulama gitu loh Mbah, jangan sama saya. Kalau saya ini kan orang yang bodoh. Agama bukan untuk diperdebatkan, itu privasi antara Allah dan hambanya. Kusuma Wardani betul. Betul, yang saya maksud juga seperti itu. Maka jangan bersombong diri kamu ketika kamu menjadi orang yang beragama, menganggap Anda adalah orang yang suci dan Anda menjadi tangan-tangan Tuhan, menghakimi orang, itu tidak boleh. Agama supaya orang menjadi baik, ya tujuan agama ya hakikatnya seperti itu. Bukan hakikatnya, nasnya memang seperti itu. Makanya diingatkan sama melalui firman-firman Tuhan atau firman-firman Allah dalam Al-Quran ya. Ada firman-firman Allah, ada sabda-sabda para Rasulullah. Orang Jawa zaman dulu tauhidnya luar biasa sebelum masuknya agama Islam Gus. Ya memang betul. Ya, makanya walaupun dulu belum ada Islam masuk di tanah Jawa pun ketauhidan orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara ini sangat kuat sekali. Walaupun ada masuknya agama Islam, ini menjadi kombinasi yang sangat baik dan bagus sekali. Ada agama masuk, agama Islam untuk menyempurnakan. Tetapi kenapa kok sebelum ada Islam masuk, kenapa tauhid itu kok ada dalam Al-Quran? Yang jadi pertanyaan. Artinya jauh-jauh hari kita ini sudah diajarkan budi pekerti kita. Sebelum ada Islam masuk, budi pekerti orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara ini sudah terdidik. Orang-orang Indonesia ini sudah terdidik. Jauh-jauh hari sebelum ada agama Islam. Entah dulu keyakinannya mungkin ada yang Kejawen, ada yang Hindu, mungkin ada yang Buddha, mungkin ada yang Kristen. Entah atau aliran kepercayaan lainnya, tetapi mereka sudah terbiasa digembleng, dididik masalah ilmu budi pekerti. Ya, ini masalah ilmu budi pekerti. Lalu apakah itu dihilangkan? Tidak. Bahkan dalam kitab suci Al-Quran, ketauhidan pun ada dalam nas. Ilmu tauhid semuanya, ilmu-ilmu orang Jawa, ilmu-ilmu orang dulu, orang-orang kuno dan sebelum-sebelum itu semuanya ada dalam nas. Dalam Al-Quran pun ada tertulis. Artinya tidak ada yang dirubah.
Adat budaya leluhur kita pun tidak ada yang dirubah asal selama itu tidak merusak, tidak keluar daripada syariat Islam. Kenapa adanya Al-Quran ini adalah dituduh. Ini loh wahyu, ini loh kebenaran, ini loh semuanya tersurat mulai kamu matinya kapan, kamu lahirnya kapan. Dulu kamu berbuat jahat, dulu kamu berbuat baik, besok dapat duit, besok kamu nikah, besok istrimu 5, 3. Ini semuanya ada dalam Al-Quran. Bahkan besok kamu kecelakaan, itu ada dalam Al-Quran semua. Ada dalam Al-Quran semua. Misalnya nih Gus, apa meneh iki. Sehabis ngaji dia melihat cewek seksi, misal dia itu tergoda untuk ngene lah ya. Kemudian diem-diem ngajak ngene tersebut. Nah itu kira-kira sudah jadi kafir atau gimana Gus? Pusing saya. Masa habis ngaji terus ngelihat cewek terus pengen begini. Ali otaknya itu. Terus gara-gara itu apakah jadi kafir? Aduh nggak nyambung. Sebelum ada Al-Quran, ketauhidan sudah diajarkan sebelumnya melalui Injil, Taurat, dan Zabur. Betul Mbak Junet. Makanya kan semuanya juga dalam kutipan, dalam nas kan ada di Al-Quran. Mancing tugas ya. Kerajaan Saudi Arabia merubah dananya menerima hadis Munawati dan beberapa hadis ahad sebelumnya dibuang. Ya yang diduga sekitar 80-90% dan hadis di keseluruhan. Mantap Gus Arya bisa nyanyi semuanya jenis lagu-lagu agama. Iseng-iseng aja. Aduh, piye iki jan aku udut apa ora ya? Mek udut aku loro, udut rasane yo soro ra enak. Ana korek ra Pak? Jajal Pak tak udut Pak siji wae. Allahu Akbar ya Karim. Aku iki udut rasane kaya ngene. Surya. Hah? Surya. Harusnya Samsu ya. Surya. Mah. Aku itu hidupku itu ndak baik-baik saja. Tanda-tandanya cuma satu. Kalau saya sudah nggak doyan rokok itu baru nggak baik-baik. Nggak baik-baik saja. Gus Arya kayak sesat caramu nggak bener ya biarin saja. Kalau saya disesatkan sama manusia itu kan sudah sering. Jadi ya buat saya biasa-biasa aja. Jadi biarpun aku tersesat sesuai dengan anggapan kamu, yang penting kan saya tidak mengajak kamu untuk tersesat bersamaku. Maka sama halnya ketika kamu keyakinannya mengutapkan selamat hari Natal itu haram, yo kamu jangan mengajak orang untuk membenci seseorang. Hanya gara-gara ucapan Natal. Gitu aja kok repot. Gus jaga kesehatan ya, makasih. Gus jadi nggak sparring sama Habib Syaril, nggak ada dia nggak berani. Lah nggak ada hubungi saya dia, sampai sekarang juga nggak ada. Coba saya hubungi Syaril ya. Syaril. Ini Habib Syaril nih, saya hubungin dulu. Terakhir dilihat pada 23.09, oh berarti masih melek dia.
diangkat. Dia itu telepon aku kalau ada butuhnya doang. Nggak diangkat. Saya kirim voice aja deh. Assalamualaikum ya adindagu habibana Syahril. Wes, saya ulangin. Assalamualaikum ya adindagu Syahril alias habibana Syahril. Ini banyak netizen mempertanyakan tentang sparring kita berdua, jadi apa enggak? Kalau enggak jadi ya sudah, enggak apa-apa. Kalau jadi ya jangan ujuk-ujuk kamu nanti udah nyampe Cirebon ngabarin, aku sudah di Cirebon, begitu ya. Aduh nggak pantas saya ngirim kayak begitu sebetulnya. Saya juga niatnya nggak terlalu benar. Ya. Kalau si Umar ada respon nggak ada semua. TIJ kok kontennya nggak, kok masih menggibah ya. Yang penting udah nggak ada yang nonton gitu aja. Udah yang nonton dikit, udah pada kabur, udah males gitu. Ya. Aduh, rokoknya rasanya kok kayak gini guys. Guys, jadi apa enggak sama Umar Segap di ring tinju? Nggak tahu. Kan kemarin udah gue bilangin, mending di miss call pas live kemarin biar nggak banyak omong sih Syahril katanya. Ganti vape rasa mangga, aja rokok ke sabu wae katanya. Wis tahu mbah. Saya itu sebetulnya sama mereka itu sayang. Ini Habib-Habib muda ini kan penerus ya harusnya ya. Beliau banyak ilmu, ya lebih daripada kita orang-orang yang al-fakhir. Ya, cuman disayangkan kok keilmuan mereka ini hanya untuk golongan mereka sendiri gitu. Kalau yang bukan golongannya ini kok menganggapnya itu kotor gitu. Itu yang jadi masalah sama orang-orang mereka itu. Saya miris kadang-kadang. Lebih baik damai aja Gus, nggak usah terlalu dalam Gus, kata si Al-Adnan. Saya itu kan nggak serius juga sih. Saya itu sama Syahril nggak serius juga, sama Habib Umar itu nggak serius juga. Harapan saya itu dia menolak, walaupun dia itu saya tantang ya. Karena memang kalau dia nerima pun dia tidak akan ini. Tidak baik lah. Kurang dirangkul berarti itu. Saya tuh suka sama mereka, cuman ya kadang-kadang itu jangan kayak begitu. Ya, jangan kalian hanya gila hormat. Hanya gara-gara Anda itu mengedepankan kehabibanmu. Selama ini kan mereka mengedepankan nasabmu, bukan akhlakmu. Mengedepankan kehabibanmu, bukan adabmu. Itu. Gus sehat selalu ya, sabar ya Gus, nggih.
Biar para kadrun dan ex HTI tobat kembali ke Islam yang rahmatan lil alamin. Amin, amin, Allahumma amin. Lumajang hadir Gus, nggih siap. Kurang dirangkul berarti masalahnya ke iya. Gus Arya jangan dilayani Syahril Koboy. Enggak. Saya insya Allah tahu apa yang harus saya lakukan menghadapi mereka. Makanya kan saya nggak terlalu serius terhadap mereka. Mereka kan saya nggak terlalu serius itu. Hanya saya ketawain. Saya guyonin gitu. Rasanya kok kayak gini ya, kayak enak banget. Ini masih bulan Mei ya, takutnya saya bulan Mei terjadi mati. Karena kan saya diramal kemarin Mei mati kan, ini masih Mei kan. Rasa saya dari kemarin tuh udah nggak enak. Takutnya seperti itu. Ya kalau saya nak mati bener ya wes berarti takdir. Kayak malaikat udah ini kali. Kayak dagelan Gus ya Bu Siti bener. Kamu terkena wirid sekran apa meneh? Kadrun Takfiri itu ternyata pusatnya di Kediri Gus. Oh ya? Ya pasrah lillahi ta'ala bila bangsa Gus ya. Pasti dong. Gus jeruk nipis 3 biji. Peras ambil airnya lalu campur susu 1 set aja agar nggak gatel tenggorokan. Jeruk nipis 3 biji, peras ambil airnya lalu campur susu 1 set. Enggak, ini radang yang mengakibatkan langsung ini ya biasa sih, cuman agak lama kalau saya sekali sakit tuh langsung ambruk. Saya sih meyakini kalau saya pas dikasih sakit sama Allah ya berarti Allah minta saya ini istirahat ya. Karena memang kadang-kadang saya untuk istirahat itu ini kalau nggak selesai semua kerjaan tuh. Saya itu istirahat itu kadang-kadang jarang, tidur saya itu paling 2 jam, 3 jam. Mas Alim sibuk ya Gus, kok nggak pernah live? Iya dia ngurusin burung. Rasanya rokoknya aneh, tapi kok kayak enak bener ngerokoknya. Aneh ini, nggak enak rasanya. Panjang umur, amin, makasih itu doanya. Ronggolawe Tuban, nggih, siap. Kenapa burung Mas Alim Gus? Burung Mas Alim kecepit kemarin. Digigit manuk emprit. Ada air putih nggak? Pet. Itu apa air aqua aja, air mineral. Tak rokok malah kok ini rasanya malah teng gitu. Sirah. Mau belum tak ngerokokin rasanya masih enak, cuman gini-gini doang. Tak rokokin malah teng kena migrain. Emang harusnya nggak ngerokok, tapi sekadung nggak ya. Kurang istirahat sama vitamin C. Lawang sehari itu aku udah tidur berapa kali, 5 kali ada.
Jeruk anget. Itu jeruk diperes. Sarinya dibanyakin sama air panas. Iya, kalau air panas mending. Oke, saya rasa begitu ya teman-teman sementara ya. Kalau mau ini StreamYard aja. Kalau mau ini saya juga tadi tidak tidur terus. Kayaknya saya juga belum bisa tidur. Kalau mau StreamYard aja kalau mau kumpul-kumpul ya. Mau StreamYard? Gus Udin juga nggak pernah apa ini? Nggak pernah live sekarang. Biasanya kalau Gus Udin live nongkrong di sana biasanya. Oh gitu, saya malah nggak tahu. Masih hidup kau Gus? Masih, alhamdulillah. Pertebal iman Gus. Masalah iman mah jangan dipertanyakan. Saya itu iman mah kuat-kuat aja, imin yang nggak kuat malahan. Iman saya mah kuat, imin yang nggak kuat. Ya, salam ta'adim. Iya Pak Roy, siap. StreamYard sama bapak lo. Nah, pas ini Nami ini. Aku buka StreamYard aja ya, kalau mau nongkrong silakan nongkrong di StreamYard aja. Oh alah, ini Habib Syahril telepon. Gak keangkat karena saya silent. Habib Syahril nggak keangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa tidur masih sore? Bukan tidur Gus. Ini Anda lagi ngarap buku yang insya Allah naik cetak dalam waktu dekat. Buku apaan? Mengenal lebih dekat sosok Habib Rizik dan mengenal lebih dekat sosok Habib Bahar. Kenapa nggak ngajak-ngajak aku sih? Ngajak-ngajak aku dong. Besok aneh ke Cirebon habis duhur. Cirebon, memenuhi undangan dari antum. Ya. Cirebon mau ngapain? Ya udah pokoknya Anda memenuhi undangan dari antum. Kan antum yang ngajak kemarin. Udah bisa lah, kamu dari kemarin nggak ngubungin saya, tiba-tiba ke Cirebon. Cirebon itu harusnya konven dulu sama panitia yang punya di sana peraturan, yang punya ringnya, yang punya ini harus dimantepkan dulu masa. Mantep kan, aneh udah mantep, ya udah berubah hari, silakan berubah hari. Nah gitu dong, yang penting tuh kamu nggak ngubungin saya, giliran ditanya. Nanti kan judulnya sangar. Habib Syahril tinju. Besok anak tunggu di Cirebon. Assalamualaikum. Nanti dulu tunggu ya. Gimana sih kacau ini? Ini jurusnya kayak Babe Aldo ini. Nanti tiba-tiba dia, aku sudah ada di Cirebon. Kacau deh. Ini kecut boleh lagi.
Bikin buku apaan sih dia? Emang si Syahril ini bagian marketing promotion. Kalau saya lihat sih. Oh pemeneh iki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana kabarnya Bung? Sehatkah pikiranmu Bung? Capri-capri kok gak penting ya. Lah orang kok ujuk-ujuk gayamu, Syahril. Besok anak nyampe Cirebon katanya. Ayo deal-dealan dulu. Kita harus konfirmasi bener enggak. Nanti kalau konfirmasi, nanti nyampe Cirebon kamu tak suruh kering. Nanti kalau udah nyampe ring kabarin saya. Ayo. Gitu dong harusnya. Jangan nanti kayak Babe Aldo. Tiba-tiba, gue udah di Mabes Polri nih. Kacau loh. Biasa nih. Besok saya berangkat pada duhur jam 1-an, nggak usah telepon, maaf lagi siapin buku karangan yang ingin naik cetak. Sok sibuk lu ah. Alhamdulillah. Niatnya kucing-kucingan dia. Saya kayak Babe Aldo dulu. Ngonten. Ya secara logika ya, namanya orang udah kenal ya. Nomor sudah ada. Kalau ngajak sesuatu itu pasti akan intens dulu gitu loh. Ya sekarang besok kita pastikan ya gitu loh. Besok kita ketemu di sana ya, jam berapa, di tempatnya di mana. Ya, nanti kita pastikan dulu ya. Oke, you setuju nggak? Deal, deal gitu. Contoh kan seperti itu. Kayak ini kan enggak. Babe Aldo itu cuma di YouTube tuh. Gini. Gua Arya nih, gua udah di Mabes Polri katanya. Kacau. Kemarin baru statement, besoknya dia naik sudah di Mabes Polri. Gua untuk perjalanan ke Jakarta aja nggak mungkin. Kemarin statement, besok gue nyampe ke Mabes Polri kan nggak mungkin. Dan itu pun dia tahu nomor saya. Dia nggak ngubungin saya telepon dia beberapa kali nggak diangkat. Inilah cara-cara licik. Supaya apa? Untuk membunuh karakter orang, dia pura-puranya, gue udah di Mabes Polri, Arya nggak berani begitu. Padahal tujuannya cuma konten. Ya kayak begitu. Tolong ya guys, jangan pernah kau hina lagi Habib Bahar ya. Semoga kau dapat hidayah, amin. Salam dari Aceh, siap. Aku nggak pernah menghina kok. Memang dia tidak ada niat ke ya ada. Niatnya ya untuk mempermalukan orang saja mereka-mereka ini. Kayak si Syahril begitu. Niatnya untuk mempermalukan orang. Gayanya ini. Padahal dia tujuannya sih besok karena mau pulang ke Tegal aja dari Jakarta kan lewat Cirebon. Besok gue jam 1 nanti nyampe Cirebon katanya. Padahal dia cuma lewat mau pulang ke Tegal. Sabtu ya, Sabtu besok itu. Jam 1. Berarti kan nyampe malam. Mau ngapain malam-malam? Jam 1. Ya bener kan berangkatnya pagi dia. Terus ngapain ke Cirebon tuh mau ngapain, mau kemana gitu loh. Iya, nanti nyampe Cirebon syuting-syuting lagi gitu. Gua udah ada di Cirebon tuh, wah Arya mau dia gini. Tapi kalau kayak gitu hadapin sama pelatih kita.
Nanti Iya. nanti kalau sudah nyampe Cirebon, dia arahkan langsung kering. Kalau emang kamu di Cirebon sekarang kamu kering dulu. No alamatnya. No, hubungi langsung nomor pelatihnya. Nah, dia ke sana. Kalau dia udah berani kering, itu baru nyampe Cirebon beneran. Cirebon cuma lewat mau ngapain lu posting doang. Nggak sabar suruh nunggu ya, suruh tinju aja sama bang siapa itu? Yang Iya. pelatih itu kan? Pelatih kita itu. Bener cocok. Dan itu bagi pecinta-pecintanya Babi Aldo ya dianggap beneran. Padahal dia sedang konten. Ya kalau cuman canda-candaan tantang-tantangan di ring tinju kayak gitu. Terus janjian ngopi kayak begitu. Buat kita itu bukan hal yang sangat luar biasa, enggak. Hal yang sangat sepele. Orang yang ngopi di tempat saya itu hampir setiap hari banyak. Bahkan orang-orang yang nggak terima dengan statement saya itu kadang-kadang kalau kesini malah rombongan. Rombongan. Cuma OTT akeh kali ya Gus, akeh tunggale ngono kuwi. Cuman OTT. Ya orang pengen janjian itu ya harus bener. Harus real gitu. Harus ada izin, kedua belah pihak itu harus menyepakati harus sepakat, harus tanda tangan. Dia harus mengirim tanda tangan dulu, harus kasih kesepakatan ya kan, nanti baru tuh. Nah, dia siapa yang mendampingi, yang bertanggung jawab, saksinya dia siapa ya. Nanti saksi dari saya ada, pendamping saya ini ya, saya ada pelatihnya, dia juga harus nunjuk pelatihnya siapa begitu. Kemarin live katanya sepakat Sabtu, tapi sekarang giring opini lagi. Sepakat yang mana? Sepakat di Cirebon. Ini mau di ring tinju apa mau di Cirebon? Nah, Cirebon mah luas. Ya mah nanti judulnya kayak Babi Aldo lagi. Perang narasi lagi. Ke Deddy Kobuser aja Gus, kontak beliau aja lah. Jangan nanti malah naikin namanya si Syahril. Enggak lah. Oh nyatanya kan kemarin saya udah pesan. Kalau emang bener kamu jadi, kamu kan katanya Sabtu, kamu besok langsung hubungi saya. Nyatanya kan 2 hari nggak hubungi saya. Baru tadi aja saya telepon kan, dia nggak keangkat. Terus akhirnya dia telepon balik saya kan, pura-puranya besok saya nyampe ke Cirebon. Lah besok di Cirebon mau ngapain? Kalau bener, kalau enggak gue jauh-jauh dari Pekalongan ke Cirebon ngapain perjalanan berjam-jam. Kok enggak bales, dasar lu mental kerupuk apalagi ini. Iya iyalah Mbak Junet, bener itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Ada. Ada teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.